Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum ketiga, ini nanti kita sudah sampai pada materi CSS. Di mana nanti kita akan membahas tentang CSS, tapi di sini saya bagi dua tahap, di praktikum ketiga sama praktikum keempat. Dan untuk praktikum ketiga ini kita akan membahas sampai dengan selektor. Oke, di sini nanti untuk pengertian dari CSS ya, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan di bagian prakteknya. CSS sendiri itu adalah fitur untuk membuat dinamik HTML, dynamic. Nah, style sheet atau bisa disebut sebagai style sheet mendeskripsikan bagaimana tampilan dokumen HTML di layar. Hanya dia fokus pada tampilannya. Kemudian juga bisa membuat special effect, mendefinisikan style untuk heading 1 dengan warna sekian, dengan style font sekian, dan seperti itu. Kemudian di sini CSS sendiri adalah sebuah fitur yang support di semua browser. Nah, di sini penulisan CSS sendiri bisa dengan format seperti ini ya. Untuk color misalkan itu dikasih nama warna green, berarti color .2 green koma. Ini tanpa tanda petik ya. Nah, kemudian juga ada nama properti yang bersifat case sensitif. Ini ada color green, property, color, value green, itu semuanya case sensitif ya. Dimana kalau misalkan kita salah tulis bisa tidak terbaca. Nah, penggunaan CSS itu ada beberapa cara. Yang pertama external sheet, di mana di sini kita akan memanggil dari luar file HTML. Nih, dengan bentuk seperti ini ya, ada link rel style sheet, type-nya text /css, href-nya itu menunjukkan file CSS-nya mana. Nah, link ini sebagai tag pembuka diakhiri dengan tanda kurung siku tutup. Real style sheet itu menerangkan halaman ini dikenali efek style sheet. Type text atau CSS itu file yang dipanggil berupa CSS. Nah, href-nya itu adalah dokumen yang dipanggil. Nah, ini saya juga sudah mencontohkan di mana ini ada terdiri dari dua file ya. Yang file yang pertama script effect.css dengan dengan coding seperti ini, bahwa tag body itu colornya green, backgroundnya yellow, font family-nya Arial. Kemudian saya membuat file lagi dengan nama bebas coba.html, dan di sini akan saya panggil file CSS-nya melalui link rel style sheet, type text or CSS, href-nya effect.css. Nah, ini effect.css filenya saya jadi satu di folder yang sama ya, seperti ini. Nah, ini efek ini adalah body green, color green, background yellow, font familiar. Sedangkan coba ini adalah font HTML-nya, kode HTML-nya. Tapi ini saya sudah modifikasi. Cuman yang belum dimodifikasi nanti filenya seperti ini. Dua file, ketika dipanggil cobanya tinggal diklik 2 kali saja, nanti akan keluar lewat browser ya, hasilnya seperti ini. Itu untuk pemanggilan eksternal. Kalau pemanggilan internal itu beda lagi. Pemanggilan internal itu bisa seperti ini. Dia jadi satu ya. Contohnya ya ini tadi. Ini nggak perlu file effect.css itu nggak perlu. Cukup satu file saja. Coba.html itu tadi. Di coba.html ini ya, misalkan di sini saya ganti bodinya itu sama seperti yang ada di model ya, body color green, yellow. Nah, ini coba saya ganti dengan yang tadi di efek tadi. Nah, kita nggak perlu memanggil lagi ya untuk ini ya, nggak perlu memanggil dengan link style sheet tadi. Cukup style sheet type-nya ditutup, kemudian ini ya style sheet type CSS ditutup, kemudian perintah CSS-nya apa, untuk tag apa nih. Kalau ini untuk tag body, tag body-nya
yang ada di dalam halaman HTML ya. Itu nanti colornya green, backgroundnya yellow, fontnya berjenis Arial. Coba saya ini ya. Nah, dia mengikuti ya, backgroundnya yellow, fontnya Arial. Itu untuk internal. Sama, terus kemudian inline juga bisa. Yang ketiga inline. Jadi yang dimaksud inline itu adalah kita menggunakan teks CSS itu langsung di tag HTML-nya seperti ini. Stylenya color white. Jadi ini saya kopas di sini ya. Ini stylenya saya kosongkan. Terus saya langsung kopas di sini. Ini style tanda petik 2 ya. Kemudian langsung dikopaskan tadi. Nah, dia inline, maksudnya inline itu adalah di bagian tag yang akan dirubah style CSS-nya atau style tampilannya menggunakan CSS itu tadi. Nah, ini sudah saya rubah nih, mungkin backgroundnya kecil. Saya coba refresh lagi. Nah, nih itu untuk pemanggilan CSS via inline dalam baris tagnya. Nah, sekarang aturan penulisan CSS. Di sini elemen ini biasanya mempunyai atribut yaitu ada name, size, type, value, check. Nah, atribut name sintaks CSS dibagi dalam 3 bagian ya. Kemudian ada selector, property, dan value. Di mana selector itu adalah tag HTML yang akan didefinisikan. Bisa body, kalau tadi kan saya pakai body, artinya nanti dia hanya yang tampil, yang berubah tampilannya hanya tag body saja. Bisa H1 itu heading 1 atau bisa juga link dan lain-lain. Itu selector. Properti itu atribut yang akan dirubah. Propertinya apa? Banyak sekali. Kalau tadi saya pakai propertinya color, green, font family dan sebagainya. Nanti ada padding, ada margin dan sebagainya. Terus kemudian cara penulisannya seperti ini. Biasanya kalau untuk font family ya, font family tanda ini titik 2, fontnya jenisnya apa, font size besarnya seperti apa gitu. Terus kalau mau mendeklarasikan kelompok misalkan H1, H2 artinya nanti yang tag H1 dan H2 itu colornya green, H1, H4 dan H5 itu colornya red. Ini untuk deklarasi tag yang berkelompok. Terus cara menuliskan komentar itu juga kita bisa pakai slash ini bintang atau slash tanda seru. Kemudian ini untuk ukuran ya, M itu untuk menentukan ukuran yang pecahan, X itu untuk height, untuk menentukan ukuran yang sifatnya vertikal, kalau PX ya untuk pixel itu biasanya menentukan ukuran yang bersifat pixel atau layar monitor seperti ukuran huruf biasanya. Biasanya kita pakai pixel ya kalau di sini. Oke, nah sekarang kita coba memahami selektornya si CSS yang dipakai CSS. Selektor sendiri itu adalah kata kunci atau simbol pada CSS yang digunakan untuk memilih elemen HTML. Di sini ada 5 selektor ya, yaitu ada tag, kelas, ID, atribut, dan universal atau umum. Kalau selektor tag sendiri itu kita bisa pakai ini. Selektor yang akan memilih elemen berdasarkan nama tag HTML-nya. Tag HTML kan itu ada banyak ya, ada H1, ada P, ada H1, H2, H3, H5, ada tabel, ada input dan sebagainya, banyak sekali. Nah, itu kita tinggal panggil nama tagnya lalu kita berikan stylenya seperti ini. Kalau dibalikin yang awal ya. Kalau ini kan tagnya yang dipanggil adalah body-nya. Ini termasuk dari selektor tag karena dia memanggil tag body di dalam HTML ini untuk dirubah tampilan CSS-nya. Kemudian setelah itu ada selektor kelas. Nah, selektor kelas itu memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Biasanya nama kelas itu sesuai dengan keinginan kita, namanya mau dinamakan apa terserah. Nah, contohnya ini adalah pink. Nah, kalau pengen menggunakan kelas itu juga bisa. Pakainya ini, misalkan di sini kelasnya saya ganti pink ya. Biasanya diawali dengan titik ya kalau kelas ya. Terus setelah itu ini kita panggil dengan kelas pink.
coba di bagian ini ya, di bagian H1 ya. Di bagian H1 kita panggil misalkan kelas sama dengan pink. Jadi nanti ini backgroundnya akan jadi, colornya akan jadi green ya. Oke, kita contohkan untuk pemanggilan kelas. Nah, meskipun namanya kelasnya pink, tapi isinya nggak pink ya. Jadi dia menyesuaikan yang ada di sini. Colornya green untuk fontnya, backgroundnya yellow, fontnya Arial. Nah, tapi dia dipanggil dengan cara kelas pink. Terus kemudian setelah itu selektor ID, ini hampir sama dengan kelas, bedanya ID itu bersifat unik. Hanya boleh digunakan satu elemen saja. Nah, biasanya pakai tanda pagar di depannya. Contohnya nih, yang sebelumnya tadi ya, coding yang sebelumnya saya back. Coba ini saya ganti jadi ID ya. Pakainya pagar kalau ID, dan cara memanggilnya gini, misalkan di sini ya, header, ID-nya sama dengan header. Kita akan coba ini colornya ganti white ya. Kita coba panggil. Nah, colornya white, backgroundnya teal. Itu untuk selektor ID. Kemudian setelah itu selektor atribut itu juga bisa. Selektor atribut itu selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Selektor ini hampir sama seperti tag ya. Seperti ini. Kayak elemen yang memiliki atribut itu elemen input ya. Biasanya atributnya type-nya text atau type-nya yang berjenis selection atau seperti apa, itu kan type-nya berbeda-beda ya untuk input. Tag untuk input ya. Ini coba saya bisa ini di sini di bagian ini harus ngetik lagi. Nah, ini tagnya harus input. Jadi cara memanggilnya harus tag input seperti ini. Type. Jadi dia yang nanti yang berubah hanya yang hanya tag input yang bertipe in text, maksud saya, bukan input yang bertipe teks yang berubah ya. Nah, backgroundnya mungkin noun, karena input kan biasanya nggak pakai background ya, colornya tadi ya. Coba cain. Nah, kalau padding ini dia biasanya mengatur letaknya berdasarkan layar monitor. Coba kita isikan di sini ya. Input type-nya text. Placeholder itu adalah yang tampil sih, biasanya yang tampil di kolomnya sih. Oke, coba kita refresh. Nah, ini belum kepanggil ya. Karena P-nya di sini, coba P-nya saya ganti di sini. Nah, ini oke. Nah, oke, terus kita refresh. Nah, ini dia akan menyesuaikan stylenya. DPR. Ini kurang satu, jadi memang harus diperhatikan ya untuk ininya ya. Nah, ini sudah sesuai style dan isinya juga warnanya sama dengan yang style yang ada di dalam sini ya. Backgroundnya 0, colornya cair, paddingnya 10. Kalau paddingnya dinaikkan 15 misalkan ya.
Nah, ini besaran kolomnya ya kalau padding ya, tapi disamakan dibandingkan dengan layarnya. 5 juga bisa, biar lebih kecil. Untuk padding yang bisa kita atur di bagian teks input ya, input teks ya. Terus kemudian yang terakhir, silakan nanti bisa dipraktikkan, tapi modifikasi sesuai dengan keinginannya masing-masing, dimodifikasi, dan silakan nanti bagian-bagian selektor ini bisa dibuat video untuk mempraktekkannya, dan tampilannya boleh membuat tabel, gak harus membuat input seperti saya, bisa membuat tabel, bisa membuat halaman berita dan sebagainya sesuai dengan keinginannya masing-masing, dan divideokan ya nanti ya. Oke, terima kasih. Untuk CSS ini saya akhiri dulu, nanti kita lanjut di praktikum keempat untuk style pembahasan selanjutnya. Jika ada pertanyaan nanti saya tunggu di Telegram ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.